everyone, welcome to my video. Di video kali ini aku mau bahas novel ini. Judulnya Accidentesias karya Ithaka RN dari penerbit AK. Novel ini terdiri dari 355 halaman dan yang aku punya ini cetakan ke-9 Juli 2022. Novel ini tuh cukup populer dan aku minat untuk membaca novel ini atas rekomendasi dari temen aku, dan sekarang aku mau berbagi pengalaman aku setelah membaca novel ini. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja aku masuk ke ceritanya. Tokoh utama di dalam novel ini bernama Kanva Narendra. Kedua orang tuanya Kanva menjadi TKI sejak Kanva masih kecil dan Kanva dirawat oleh neneknya. Tapi nenek Kanva meninggal setelah Kanva masuk ke SMA. Sejak saat itu, Kanva hidup sebatang kara. Namun, Kanva menemukan keluarga baru semenjak dia bergabung dalam geng motor yang bernama Diamond Gang. Untuk penjelasan lebih lengkap mengenai Diamond Gang, ada di novel Areksa dan juga Samuel. Tapi aku nggak punya kedua novel itu, aku hanya punya novel ini dan novelnya Marveluna. Apakah aku harus punya kedua novel itu juga? Coba deh komen di bawah. Dari semua anggota Diamond Gang, Kanva ini tuh paling dekat sama Marvel. Karena sering mengabaikan kesehatan, suatu hari Kanva divonis mengidap penyakit gagal ginjal kronis dan dia diharuskan untuk cuci darah 2 kali dalam seminggu seumur hidupnya. Marvel adalah orang yang paling peduli dan satu-satunya orang yang mengetahui tentang kondisi kesehatannya Kanva. Kanva itu sengaja enggak memberitahu ke anggota Diamond Gang yang lain karena Kanva itu enggak suka dikasihani. Suatu hari Kanva bertemu dengan first love-nya, yaitu gadis tunanetra bernama Ailey. Ailey juga menjadi salah satu alasan Kanva untuk tetap bertahan menjalani kehidupannya yang berat. Selain memiliki sahabat-sahabat yang udah kayak keluarga, Kanva ini juga memiliki beberapa musuh. Di antaranya ada Venus, kakak kelasnya, yang ternyata ada hubungannya dengan Ailey. Kemudian ada Zayan Abrizam, cowok yang suka membuli Kanva waktu mereka masih duduk di bangku SMP. Dan sekarang kembali hadir di kehidupan Kanva sebagai rivalnya. Jadi karena Kanva ingin membuat orang tuanya bangga dan ingin mendapatkan perhatian dari orang tuanya, Kanva itu belajar dengan keras. Dia juga mengikuti KSN atau kompetisi sains nasional, dan dia ketemu lagi dengan Zayan di KSN ini sebagai rivalnya. Namun semenjak Kanva semakin giat belajar, hubungannya dengan anak-anak Diamond Gang tuh malah merenggang. Bahkan Kanva itu sempat dikeluarkan dari Diamond Gang. Berkat kegigihannya, Kanva berhasil membuktikan dirinya dan ia berhasil meraih medali emas dalam KSN. Setelah KSN selesai, masalah-masalah yang sebelumnya datang bertubi-tubi menggempur hidup Kanva mulai selesai satu persatu. Di saat akhirnya kedua orang tua Kanva pulang ke Indonesia untuk menemuinya, di sini pasti kalian udah bisa nebak ya alur cerita selanjutnya. Ya, di ending Kanva harus tutup usia karena mengalami sebuah kecelakaan, juga karena penyakitnya yang sudah mulai parah. Dan hal tersebut pasti membuat orang-orang di sekitarnya merasa terpukul, terutama untuk Marvel dan juga Ailey. Untuk hal yang aku suka di dalam novel ini adalah aku suka banget sama tokoh Kanva karena penulis tuh menggambarkan si sosok Kanva ini adalah cowok yang gigih, cowok yang pantang menyerah, cowok yang ingin selalu membuat orang-orang di sekitarnya bahagia walaupun dia sendiri nggak bahagia. Dan hal yang kurang aku suka di dalam novel ini adalah yang pertama, layout dari novelnya guys. Lihat deh, fontnya itu kecil-kecil dan juga padat banget.
tulisannya kecil-kecil dan padat banget. Dan kebetulan waktu awal aku baca novel ini, aku kena reading slam ya selama 2 hari. Bener-bener males banget pegang novel ini. Jadi menurut aku di bab-bab awal itu agak ngebosenin juga karena aku lagi reading slam juga ya. Dan endingnya itu cukup mudah untuk ditebak. Dan seperti biasa aku juga menemukan typo, tapi nggak terlalu banyak sih. Yang pertama ada di halaman 162 di kalimat soal-soal yang diujikan lumayan susah dan menguras kekuzatan otaknya. Ini mungkin yang dimaksud adalah kekuatan, tapi jadi kekuzatan ya. Berikutnya ada di halaman 342 di kalimat Marvel menghembuskan naas berat. Ini mungkin yang dimaksud adalah napas berat ya, tapi kurang huruf P. Dan aku meng-highlight salah satu kalimat dari dialognya Marvel yang ditujukan untuk Kanva. Bunyinya kayak gini. Hidup gak melulu tentang orang lain, diri sendiri yang lebih penting. Ini relate sih menurut aku. Gak selamanya kita harus mikirin orang lain, karena kalau kita mikirin orang lain terus, belum tentu orang lain mikirin kita, ya nggak? Jadi sampai di sini dulu guys video aku kali ini. Kalian mau aku bahas novel apa lagi di video selanjutnya? Komen di bawah ya. Dan sampai di sini dulu video aku kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe. Share juga ke teman-teman kalian. And see you to the next video. Bye-bye.